87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Pro 4. Kita jumpa lagi di Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Sabtu tepatnya di 17 Mei 2025. Nah, dan Sanang Pro 4 sabarataan di pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang mengawali kita sabarataan nih dan Sanang di Pandiran Baisukan. Pagi hari ini kita ditemani dengan dari komunitas Palalah, tentunya ada Erwin dan juga ada Neza yang mengawani kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nang apa kabar bubuhan pian sabarataan pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat aja tuh. Walaupun berdua aja. Walaupun berdua tetap Personalnya banyak nang lagi balalah kalayan han. Iya. Ada nang bisi keperluan lain ya kalau ayo aja dahulu. Ada apa-apa kita ya kalau Mbak ibaratnya tetap semangat tentunya di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini topik kita yaitu perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dan sebelumnya juga kita hendak membawa sang perempuan sabarataan hendak bergabung pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Bisa langsung aja nih di nomor telepon kita di 051132525602 atau 089534050959. Nah, kayak apa nih kisahnya nih tentang perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap imperialisme dan kolonialisme nih. Nah, silahkan. Jadi pertama-tama lah kalah. Kita nih kan guru lah hari ini pas benar nih momennya. Karena bertepatan pada hari ini kan 17 Mei. Iya. 17 Mei ini kalau bagi orang Banjar nang tahu nih. Bahwasanya ini merupakan hari ini berarti ataupun 17 Mei yang dulunya itu tepatnya tahun 1949 itu merupakan hari bergabungnya Kalsel atau Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Selatan ataupun dan lainnya itu bergabung ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, tuh hari ini. Nah, jadi kami memang ingin, walaupun yang kami bahas ini tidak tentang 17 Mei-nya. Jadi ini kita mengangkat tentang perlawanan rakyat Kalsel, Kalimantan Selatan, entah itu pulau-pulau lainnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Nah, mungkin ini sudah umum itulah ibaratnya orang pun tahu itu mendengar kata imperial ataupun imperium ataupun kolonialisme bahwasanya tertuju pada satu arah yakni penjajahan ya. Zaman-zaman penjajahan. Imperialisme dan kolonialisme. Nah, yang mana pada itu kan rakyat Kalsel ataupun orang Banjar khususnya itu juga mempunyai kontribusi dan melakukan semacam perlawanan kepada pihak-pihak asing yang ingin menguasai tanah air lah ibaratnya itu. Nah, tapi sebenarnya pembahasan ini nih banyak tergantung temanya jurang tuh ada kena temanya jurang tuh perang Banjar. Habis itu perang atau perlawanan masyarakat sosial. Habis itu kemudian perlawanan melalui pendidikan sampai ke masa-masa revolusi fisik atau biasanya itu sudah kurun waktu abad ke-19-an menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nantinya terakhir sebelum kemerdekaan itu ada perlawanan terhadap orang Nippon Jepang. Nah, jadi di sini kita ibaratnya bagaimana ya orang dulu lah. Munnya kawadiulah bepart saja. Nah, jadi ini Allah mungkin kita kau bepart kena. Ini mungkin jorang tuh muka dimahnya lah ya, pembukaan aja dulu hari ini atau minggu ini. Nah, jadi terkait ya latar belakang kenapa sih adanya ibaratnya perlawanan ataupun rakyat ini melawan gitu. Nah,
Dalam beberapa referensi sejarah itu banyak mengatakan, terserah bukunya, ibaratnya buku sejarah perlawanan rakyat Kalimantan terhadap imperialisme dan kolonialisme itu ada bukunya, tahun kada ingat tahunnya, pokoknya bukunya ada. Kemudian buku Pak Idwar Saleh itu terkait tentang lukisan perang Banjar. Kemudian sejarah Banjar itu sendiri yang diterbitkan oleh Balikda atau apa, dinas provinsi barangkali. Dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan ada juga bukunya, jadi banyak. Nah, jadi perlawanan rakyat Kalsel itu dimula pada kisahnya itu jar guru ya apa, ladanya orang Banjar nih jadi dicuri, Dirampok lah. iya dirampok, tapi kan ada di Banjar. Jadi Banten. Nah di Banten, karena kan kisahnya nih waktu abad itu kurang lebih ada ingat juga loh tahunnya, pokoknya di dalam catatan itu kan dikatakan 1596. Nah ibaratnya kan apa, Jenderal Belanda itu yang bernama Kolonius de Houtman kalau nggak salah. Cornelis de Houtman. Nah kalau nggak salah lah, tapi umurnya bujur, alhamdulillah tuh. Nah Itu yang makanya pertama mendarat di Banten. di Banten, karena Secara kan umum diketahui ya Sidin Tupang yang mendarat di Nusantara, orang Belanda pertama. tapi inya tuh di Banten. Ya mendaratnya di Banten. Karena kenapa jadi di Banten? Karena waktu itu yang ibaratnya nang rami, ya orang tuh rami atau Pelabuhan ramai ramai di Nusantara Banten. hanya Banten. Nah jadi kan seberataan apa? Walaupun ada Malaka, tapi Banten kan lebih dekat ke sumber rempah-rempahnya. Ya, nah jadi kan apa ibaratnya kan terkumpulan tuh pedagang-pedagang, ibaratnya yang dari Banjar, ibaratnya dari Bugis, dari Jawa atau dari mana-mananya itu terkumpul di Banten. Pas juga kan ibaratnya nang orang Belanda ini mempunyai misi yakni mencari rempah. Ya kan kisahnya nih mencari rempah, karena bagi orang Belanda ataupun orang Eropa lainnya, mundur sedikit kita sekalinya yang mencari lada nih kan orang Belanda aja. Bahkan seluruh orang-orang Eropa bisa dikatakan seperti itu. Nah, karena pas itu tuh kan ibaratnya lada itu ibaratnya ya menjadi primadona orang tuh, menjadi ibaratnya suatu yang hal harus yang dipenuhi gitu. Karena kan orang Eropa itu mempunyai semacam apa? Ya kebiasaan menggunakan rempah Kebiasaan menggunakan rempah karena sama tempatnya dingin. sama dingin, kemudian dia membutuhkan itu banget. Ya sangat Ya kan, dibutuhkan. makanya kan ibaratnya dia mencari ibaratnya di mana lada ini kau tumbuh dan pemasoknya yang lebih banyak. Nah kebetulan kan karena tiba di Banten abad 1596 atau menuju abad 16, karena tidak ketemu tapi melihat semacam orang Banjar ini kapalnya nih atau jungnya itu di dalam catatan sejarah itu mempunyai kalau nggak salah 2 peti terkait lada itu. Nah makanya tadi ya kalau dirampok atau di apa jorong tuh dirampas. Nah Ya, betul. karena orang Banjar nih, karena ibaratnya bahasa kasarnya tuh ibaratnya kada di Banjar, ibaratnya di apa jorong tuh di kandang orang lah. Jadi kan kada ada semena-mena dan kada sewenang-wenangnya gitu. Maka dibiarkanlah berlalu ibaratnya bahwasanya orang Banjar itu kecolongan ataupun dirampok terkait lada itu. Nah tapi yang menjadi masalahnya adalah orang Banjar itu mempunyai dendam terhadap nang Belanda itu sendiri karenanya merampok tadi. Nah maka kalau nggak salah pas Belanda ini sudah merampok lada itu, Belanda ini ujar dalam catatan sejarah itu ya orang tuh mencari seluk beluk. Nah, ini yang kucuri ini dari mana, bis itu di mana, bis itu mengapa umpamanya tuh betulnya. Usut soalnya ketahuan di Banjarmasin. Nah maka pada abad 16 itu kalau nggak salah orang Belanda itu datang ke Banjarmasin karena sudah ketahuan nih bahwasanya yang lada yang dirampoknya yang di Banten tadi itu berasal dari Banjarmasin atau berasal dari kesultanan ataupun kerajaan Banjarmasin. Datang nih bertepatan pulang pada abad itu kerajaan ataupun kesultanan Banjarmasin itu masih berada di Kuin. Nah berada di Kuin, Belanda ini datang dipimpin oleh kalau nggak salah itu Kop Gilis Michel Zun. Nah Michel Zun kali benar guru ya. Kopman Gilis Michel Zun. Nah Itu komandan yang memimpin kapal Belanda untuk mendatangi Banjarmasin. Nah tapi pas sudah sampai di Banjarmasin, orang Banjar ini sudah dendam lawan Belanda. Ya karena dirampok tadi. Jadi diserang balik nih.
kapal Belanda nih. Perampokan dibalas perampokan. Iya. Nah, ibaratnya kada mau hendak kalah juga lah bahasa kasarnya tuh. Nah, karena di satu sisi orang Banjar ini kan hendak berjualan aja kisahnya. Cuman di jurang tuh dirampok atau dirampas lah ibaratnya itu. Nah, karena yang berjualan ini ibaratnya kada di tanah Banjar ataupun kada di kandang kita, jadi kan kita ini kan semacam kada ada bisi wewenang ataupun kada kawas mana-mana lah. Maka ibaratnya pasrah aja lah. Tapi dalam hati orang Banjar umpamanya kan ingat akan nih Banjar ya. Pas datang sekalinya nang dinyatakan nih, haro pada nang bemuarane lagi ibaratnya kan jurang tuh naik pitam lah bahasanya tuh. Ya diserangnya kalau diserangnya. Diserang tuh bukan berarti menembaki kapalnya, tapi pas inya turun ke darat lah jadi umpamanya nih nang rombongan nang datang tadi yang siapa Michael tadi tuh. Datang dia lah maksudnya nih kan hendak menjalin hubungan supaya buhan Belanda ini dapat lada atau dapat rempah-rempah. Sekalinya karenanya dendam sudah. Haro kematian Langsung dibunuh lah. Nah, dibunuhnya Komandan lawan pasukan Belanda. sebaratan sampai kapal-kapal dan harta yang ada di dalam kapal itu diambil juga. Ibaratnya saking muarnya tuh ibaratnya kata. Nah, tapi sudah ini ibaratnya kan sudah dibunuh. Nah, tetapi dari peristiwa ini memunculkan nanti akan berdampak sangat besar, yakni ibaratnya bahasa kasarnya tuh terjajahnya ataupun terjadinya kolonial dan imperialisme di orang Banjar sendiri. Ya kalau guru lah. Nah. Iya, jadi inilah ibaratnya karena dendam tadi ya kalau dendam. Langsung lah padahal kan kita tahu juga niat mereka tuh awalnya tuh apa. Entah untuk menjajah atau jar pian tadi kan hendak jar menjalin hubungan dagang mungkin lah supaya bisa mendapatkan rempah-rempah dari wadah kita. Tapi kepalang tanggung tadi bubuhan orang kita ini ibaratnya sudah sangkal berdahulu jadi kita dendam jadinya ya kalau jadi ibaratnya aku tunggui kamu datang karena sekalinya kabulujuran datang haro selesai tapi game jurang ya kalau tapi game di situ sekalinya kada game juga kesan kita kan sekalinya babak baru juga ya kada. Jadi kan lah habis itu karena sudah dibunuh nih rupanya nih habar nang dibunuhnya tuh yang jenderal atau utusan dari itu tersebar juga ibaratnya sampai juga habar nih ke negeri Belanda. Jadi kan didatangkan pulang lah pada abad 16 juga cuman tahun berapa itu. Nah, jadi kan didatang lagi dikirimkan. Cuman dalam artian membalas dendam juga. Nah, jadi kan ibaratnya awalnya merampok, habis itu dibalas pulang. Bebalasan. Mungkin karena Hojo kenapa jadi dibalasnya gitu? Mungkin karena pada waktu itu kan orang Belanda yang datang ke Banjarmasin itu adalah VOC. Itu bukan negara Belanda. Bukan negara Belanda. Karena kan VOC itu dari yang aku pelajari VOC itu swasta. Swasta. Memang mewakili Belanda. Cuman buahnya mengejar profit untuk perusahaannya sendiri. Jadi memang VOC itu karena dia orientasinya itu keuntungan, nya kadang memikirkan etika lagi. Yang penting kalau keuntungan sebesar-besarnya, bahkan kalau bisa memonopoli. Nah, berbeda kalau setelah sekian tahun kan VOC bubar. Lalu pemerintah Belanda secara langsung mengambil alih Hindia Belanda. Nah, ketika pemerintah Belanda mengambil alih secara langsung, baru mulai muncul politik etis atau politik balas budi. Jadi ya kalau secara cara berpolitik itu kerajaan Belanda memang masih memikirkan etika. Beda dengan VOC yang memang sangat kejam. Jadi itulah yang saya pelajari. Nah, jadi kan dikirimnya lagi kalau tapi dikirim nih bukan berarti maksud ibaratnya baik-baik. Langsung ditembaki aja lah. Dalam catatan sejarah turun ditembaki nang kerajaan dibaca kerajaan Queen tuh. Makanya kan dalam sejarah Banjar tuh kan ada bahasanya Bahari ibaratnya kan mengapa jadi berpindahnya ibu kota yang dari Queen itu ke Martapura, karena salah satu faktornya yakni ditembaki orang Belanda. Jadi kan ibaratnya di bumi hanguskan lah. Keraton Queen itu diserang. Diserang ibaratnya tidak kenal ampun karena kan buan Belanda ini kan lebih maju senjatanya, senjata bara api, meriam gitu. Jadi kan prok-prok peradai bahasa kasarnya tuh. Maka larilah ataupun beralihlah ibaratnya ibu kota ataupun kesultanan itu sendiri ke Martapura. Nah, tuntung menembaki jelai, hanya baik-baik. Hanya baik-baik. Lu maksud datang nih anak pedagang, tak ini nah jagoannya.
Cuman masih dendam. Orang Banjar masih dendam. Nah, gini aja. Kira orang Banjar pulang nih kiranya nih. Ini hipotesis ulun aja Pang lah. Kiranya sudah nang bebunuhan nih, sudah dah damai. Paling ada bebalas-balasan lagi. Sampai karena memuncaknya ke jadi kan lo sampai Belanda itu umpat campur dengan pemerintahan ibu kota ataupun kerajaan Banjar sendiri. Nah, saking ibaratnya kan mungkin mereka bermain dengan secara politis gitu, dengan siasat, intrik apa-apa itu. Tapi singkatnya nanti Belanda itu mampu mendirikan semacam logi orang ibaratnya apa? Pusat dagang kalau nggak salah atau rumah dagang gitu. Nah, tapi kada bertahan lawas juga, hancur juga. Tetapi nanti pada 1859 maka terjadilah ibaratnya semacam perlawanan yang secara besar-besaran dan di situ dinyatakan perang oleh rakyat Banjar itu sendiri. Nah, makanya dikenal dengan sebutan orang itu biasanya nyambutnya ada yang nyambatnya perang Banjar, ada yang juga nyebutnya perang bubuhan. Nah, ibaratnya perang bubuhan orang Banjar. Orang Banjar itu kan banyak nih. Ya kalau udah banyak. Ada orang misalnya orang Sungai, orang Kalua, orang Martapura, orang Tabania, orang Pangaron, disambat juga orang Banjar. Nah, jadi karena dalam beberapa literatur sejarah itu ada semacam kayak episode sejarah. Berarti di sini perlawanan Datu Aling misalnya, perlawanan orang Banjar menyerang Tambang Odanasau, bis itu perlawanan di Tabaniau, perlawanan di Beteng Madang misalnya nih. Perlawanan di Beteng Tundakan. Nah, yang mana setiap episode itu selalu ada tokoh yang muncul. Tokoh-tokohnya nih, sebenarnya panglimanya kah atau kepala ahuinya kah atau memimpin perangnya itu sendiri. Nah, jadi nanti terjadi semacam kayak kisah ataupun keseluruhannya itu bahwasanya rakyat Kalimantan ini melawan terhadap orang asing atau biasanya disebut dengan Walanda. Ya kalau gue lah Walanda atau Belanda ya orang. Nah, nanti ada semacam ya bisa dikatakan tuh kalau menurut ulun tuh jeda perlawanan lah. Tapi perlawanan itu tetap terjadi. Tapi ibaratnya episode itu kayak semacam apa jurang tuh mana dalam film tuh mengabur sedikit. Nah, karena pas abad 1860 atau 1860 sampai 1663 itu kan Kesultanan Banjar itu kan dihapus. Nah, jadi kan makin tahambur nih perlawanannya ibaratnya kemana-mana ibaratnya. Tapi tidak diinisiasi lagi oleh semacam satu komando. Jadi kan terpisah-pisah nih. Karena dihapuskan sepihak. Nah, tapi nanti terakhirnya tuh kan kalau nggak salah itu perlawanan itu kan dilanjutkan oleh keturunannya dari Pangeran Antasari. Tapi sudah berganti lawannya itu sudah di Barito. Kada di Banjar lagi karena ibaratnya bahasa kasarnya tuh di Banjar itu sudah dikuasai. Nah, tapi perlawanan itu tidak padam, tetap melawan gitu. Nah, terakhir di Menawing itu sudah jatuh, maka dalam beberapa itu semacam ada jeda lah, ada perlawanan juga cuman kecil. Nah, singkatnya sampai menuju abad ke-19 itu berganti lagi perlawanannya. Tapi yang ibaratnya sistemnya yang bahari itu yang waktu zaman kerajaan itu masih brutal karena tidak terorganisir, kada struktur. Pokoknya asal serang ini kada berstrategi, kada bertaktik apa-apa, munnya mati dia sudah. Nah, sedangkan di abad 19 ini mulai ibaratnya orang tuh mulai membenahi, mulai update orang tuh. Munnya hendak kita melawan nang kene, pikir dulu kita ini supaya kada tapi banyak korban, kemudian kada banyak lapahnya, kada banyak uyuhnya. Nah, jadi di abad 19 itu kan makanya dikenal dengan sebutan secara Nusantara itu revolusi fisik juga. Karena tidak hanya orang Banjar ataupun orang rakyat Kalimantan sendiri yang melakukan perlawanan. Seluruh Nusantara pun juga menghimpun untuk mengusir penjajah. Gitu. Mungkin itu sih dulu gitu. Iya, nah jadi itulah perjuangannya lah ibaratnya. Proses-prosesnya sendiri. Jadi kada ibaratnya mun kita kan membalas saja kan semalam yang pertama kata tadi kan di serang di sana kita balas pas datang ke sini. Dikira kita impas saya sudah ya kalau. Tapi ternyata tidak semudah itu. Merupakan awal dari kisah di tempat kita tentunya lah.
dengan semua ibaratnya perlawanan kita, kerajaan jadi dipindah ke Martapura ya kalau karena dihancur. Mungkin juga karena anaknya Jua ibaratnya di Muara lah itu ya kalau pas datangannya orang lah ibaratnya, makanya ibaratnya tahu orang juga di situ, makanya dihancurnya juga ya kalau makanya sampai dipindah pulang ke Martapura tadi. Nah, dan tentunya kita juga hendak menerima telepon juga nih kalau ada dong sanak perempat hendak empat berkisah atau ada yang tahu kisahnya juga ya kalau ada hendak batatakun pernah mendengar kisahnya kah atau kayak apa ya kalau kawai juga nih di nomor telepon kita di 051132525602 atau di 089534050959. Nah, sambil menunggu sanak perempat seberataan mungkin hendak bergabung, kita hendak dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama.
Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan ma'ambil berkat. Di antaranya ma'ambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya, ma'ambil berkat dengan ziarah kubur, ma'ambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh, alim ulama dan sebagainya. Mengambil berkah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Perompat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Perompat FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Pandiran Baisukan pagi hari ini dengan topik kita perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Nah, sampai di ibaratnya perlawanan kita tadi kan pecah kan tadi kan, ibaratnya yang dibubarkan tadi tuh kerajaannya dipindah ke Martapura ibaratnya, lalulah terjadi perlawanan nang terpisah-pisah ibaratnya kalau dengan kisah nang part-part dengan masing-masing kisah ada tokoh-tokohnya masing-masing lah. Nah, Mbak itu kayak apa pulang nih kisahnya nih? Nah, jadi kan kita terbulik sedikit karena kita yang di sini kita fokuskan latar belakangnya itu. Nah, jadi kan lo yang menariknya itu adalah pernah ditulis oleh sejarawan, bukan sejarawan orang Banjar, saya lupa itu namanya. Bahwasanya di situ dalam bukunya itu dikatakan bahwasanya karena tumbuhanlah kita itu merista ataupun terjajah gitu. Nah, kan itu menarik tuh karena sebab tumbuhan wara aja ibaratnya baya tanaman wara aja orang tuh haro meristanya liwar. Kan ibaratnya berapa abad, ibaratnya kan mulai dari nang abad ke 1596 itu sampai menjelang abad ke 20-an atau tepatnya itu pada 1945 tuh. Itu pun hanya beberapa aja yang merdeka, sedangkan yang lainnya ada yang melakukan masih perlawanan ataupun masih melakukan semacam gerakan untuk menuju kemerdekaan gitu. Nah, jadi karena kan yang ianya itu kan 3 itu kan kalau nggak salah tuh pertama Lada, ya kan lo Lada, kemudian Pala sama Cengkeh. Nah, itu yang ibaratnya kan dicari oleh bangsa asing itu sendiri. Nah, tapi untuknya itu kalau nggak salah ya di Banjarmasin itu biasanya hanya ada Lada saja. Munnya kan salah. Yang diincar Belanda. Kadada ibaratnya semacam kayak Pala, Cengkeh itu asa kadada pang di Banjarmasin. Cuman munnya ada berarti kurang tuh literasi ulun tuh. Nah, itu aja. Karena Pala tuh banyaknya di Maluku. Nah, di Maluku di wilayah apa tuh? Timur, Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur. Mungkin karena ada perbedaan itu ibaratnya pertama geografis, kemudian iklim, tanah. Nah, jadi mempengaruhi lah. Jadi ibaratnya di Banjarmasin ibaratnya ada Lada, di tempat ini ada ini. Nah, jadi kan tujuannya tuh kada semata-semata ibaratnya semacam
penguasaan daerah secara penaklukan gitu, bukan juga ibaratnya karena ada yang suatu yang lebih penting daripada itu sendiri. Nah yakni tadi tumbuhan tadi, tanaman wara ya orang. Tanaman wara lah, marga tanaman marista jadinya. Nah uniknya tuh, saking ibaratnya orang bangsa asing itu membutuhkan benar itu, memerlukan benar itu. Nah sedangkan orang banyak sendiri kada perlunya. Karena banyak, udah kita melimpah. Karena banyak uang itu. Biasa aja ya kalau. Iya biasa aja kan. Biasa Ini aja. jadi banyak banget ini lain, tapi bagi orang lain ataupun perlu itu kan suatu nang berharga gitu, dan dijual itu larang gitu, bukan kayak ini. Nyawa ini kan turun banget nih. Menyebari munnya sawat berdarah kan hanya dapat berarti gitu. larang benar ya kalau. Nyawa ini kan ke pasar gini ada aja ibaratnya berjualan orang gitu. Nah itulah ibaratnya bedanya antara masa lalu dan masa kini. Tapi zaman dulu pala tuh dijuluki emas hijau. Nah, emas hijau. Emas hijau, saking berharganya. Kalau lada, ulun kurang tahu pang apa julukannya lah. Ulunnya tahu itu aja. Pala tuh emas hijau aja orang emas Eropa. Hijau kan. Emas ada emas. Apa aja orang tuh emas hitam ada juga. Ada juga. Batu bara. Bujur. Batu bara minyak bumi ya kalau. Minyak bumi. Nah. Jadi kan banyak gitu, tapi jadi kan orang dulu itu kan betapa perlunya itu, sekarang tidak. Nah jadi kan suatu pelajaran bagi kita itu adalah bagaimana gambaran masa lalu itu untuk masa kini, tetapi langkahnya itu untuk masa depan. Nah itulah gunanya kita mempelajari ataupun mementingkan apa itu sejarah itu. Nah karena orang sejarah itu pasti karena hidup di zaman saat ini, tapi melihatnya, berkacanya tuh masa lalu, tetapi berpikirnya itu untuk masa depan. Nah jadi supaya tidak terulang lagi ya. Nah ibaratnya musia nih musia aja nih kita ibaratnya begayaan. Musia abad keberapa terjajah pulang. Ini berarti kan namun terjajah pulang itu kan berarti manusia itu ataupun orang itu sendiri tidak pernah menghargai ataupun mempelajari sejarah. Nah karena sejarah itu kan bentuknya itu, wujudnya itu adalah kesadaran gitu. Kesadaran siapa sih kita ini sebenarnya, siapa sih identitas itu sebenarnya. Nah untuk melakukan hal yang lebih bijaksana dan kebajikan gitu. Nah, guru lah, gara-gara tanaman wara, ulang-ulang nih tanaman wara. Nah, jadi yang perlu kita tekankan itu ke generasi kita mendatang itu, kita belajar untuk menghargai sesuatu walaupun itu tumbuhan. Misalnya nih tumbuhan, kan bahari nakai aja misalnya nih, kan nangai aja ibaratnya nih bahari nangkai yang ini wara aja nah halus banget barang yang gede nah. Ibaratnya kan beratus-ratus tahun kita. Jadi perebutan orang ya. Nah, perebutan orang gitu. Nah, tapi sekarang tidak lagi, ya kan karena sudah penjajahan dunia kada boleh, kemudian ibaratnya ada HAM dan ini kan banyak ibaratnya kemajuan teknologi. Jadi ibaratnya yang di Eropa, karena di Eropa itu uniknya aja lah. Kalau nggak salah nih, kada tumbuh jar lada tuh. Kada mau tumbuh. Bingung juga. Mungkin karena zaman karena sekarang zaman ini sudah berkembang dan teknologi itu semakin maju, jadi kan semacam kayak ada pembaruan, inovasi itu kan lahir gitu. Jadi kan seperti asalnya lada nih karena mau tumbuh di Eropa barangkali bisa walaupun diakal-akali. Nah, kan banyak tuh teknik-teknik penanaman tuh. Menurut kita belajar biologi gitu. Nah, menurut bahari karena orang belum paham ataupun belum mengenal, hanya sistemnya tadi berpaksaan, menjajah, menaklukkan, mengambil, merampok gitu. Nah sekarang orang betikan nih, bapak aku mengambil gitu jika ada lalu aku. Nah kan wah ini nih menebari, kamu dalas nang berdarah nang berupin kayak apa aja diambilnya tuh pang, kamu wanes sing ambil orang tuh. Nah jadi kan sekarang ini jadi kita harus menghargai dan meneladani dan mentadaburi peristiwa-peristiwa sejarah untuk menjadikan kita lebih bijak dan bijaksana lagi dalam mengambil suatu keputusan ataupun suatu momen untuk menjadikan kita yang lebih dewasa gitu. Barangkali ada tambahan, Bro? Mungkin ditarik lebih jauh lagi sedikit nih. Apa? Padahal sebelum orang Eropa itu menjajah ke Nusantara, itu perdagangan rempah itu sudah ada sejak lama. Nah, sudah ada sejak lama. Mungkin ada yang misalnya karena kan sebelum orang Eropa datang, orang Cina sudah tadi dulu berdagang lawan kita dan baik-baik aja kita tuh. Tapi perang-perang. Cina ini kan dalam artian kan hendak menaklukkan gitu, ya, karena tujuannya untuk berdagang. Cina membawa ke Eropa. Nah, jadi ada satu peristiwa yang cukup berpengaruh lawan sejarah dunia, di mana Kekaisaran Ottoman di Turki itu menutup Selat Bosporus. Iya. Nah, jadi orang Eropa kada kawal lagi nukar rempah dari orang Cina yang membawa
lewat jalur situ. Jadi berputar lah. Kalau berputar mencari sendiri ke sumber awalnya. Mencari seorang ke Nusantara nih. Nah itu. Karena kan pada zaman itu di luar Nusantara, kan karena waktu itu tuh, ini mohon maaf nih kalau menyinggung, karena kan waktu itu kan Islam masih jaya-jaya nih. Islam jaya-jayanya kau menaklukkan orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian Kristen lah ibaratnya. Jadi kan kekuasaan Konstantinopel itu kan ibaratnya dikuasai oleh orang-orang Islam gitu. Orang Turki lah. Nah, ya makanya kan ditutupnya. Karena Bahari sebelum Islam menguasai itu, orang-orang non-Islam umpamanya kayak Yahudi, Nasrani, terserah siapa, itu selalu melakukan semacam pelayaran tuh ke situ. Ya, jalur pertemuannya tuh di situ. Di situ. Pedagang Asia, pedagang Eropa. Dan di situ juga orang tuh parak. Dan di situ aman, parak, strategis. Nah, terus runtuh ibaratnya kan runtuh nih. Runtuh kan ibaratnya kan model kayak kerajaan gitu, dikuasai oleh orang Islam jaya, ditutupnya ibaratnya diblokade ataupun ditutupnya sama sekali. Jadi kok tuh agak kontroversial Bang, kenapa jadi harus ditutup ya kalau malah mengakibatkan ya mudarat yang lain ya kan. Ya, nah kita karena tahu faktornya tuh nanti dibahas nang siapakah ibaratnya itu, tapi kita menyebutkan bahwasanya karena itu. Nah, kemudian karena itu berputar orang Eropa, karena kan yang perlu banget nih kayak kita juga ibaratnya kayak Garing perlu obat ini dasar bujur nang sampai ke Tanjung ibaratnya mencari obat tuh kan hakun aja tuh umpamanya tuh ibaratnya kada ada lagi nah di Banjar di habis obatnya, nah di mana lagi di Banjar Baru aja, Banjar Baru mau ambil ini kan kayak itu juga barangkali orang Eropa gitu. Jadi dia berputar nih karena kadang melewati nang Selat tadi, tak putarlah ibaratnya ke daerah Asia Tenggara yang saat ini ya kan, karena di situ pas ibaratnya momennya tuh pas. Ini di sini juga soalnya nang sumber asal langsungnya rempah-rempah tuh. Dapatnya lah tempatnya lah ya kalau. Maka berbondong-bondong lah kisahnya itu kan dalam narasi sejarah dunia tuh, berbondong-bondong lah orang Eropa itu, baik Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, terkecuali bangsa Timur, Asia Timur kada. Nah, bondong-bondong mereka ibaratnya madu domba ataupun politisi untuk mendapatkan tumbuhan tadi ya tadi lada, pala, cengkeh. 3 aja lah. Itu 3 yang utama. Walaupun kemudian kopi ditanam juga. Nah, nang 3 nang itu kan berupuyan sudah kita dapat. Nah, jadi kan lo pernah hebatnya diskusi dengan guru ulun, guru SMA. Beliau itu kan pernah mengikuti semacam jejak rempah kalau nggak salah. Nah, jadi kan itu pernah ke NTT atau NTT aja Pak, ke Maluku. Nah, di situ beliau berapa hari gitu. Nah, pernah melakukan itu. Jadi di situ kan lo diceritakan oleh orang situ. Bahari jar raja nang di Maluku itu menanam lada ini. Lada itu jatuh jadi ibaratnya ke tanah. Jatuh ibaratnya nang kan bertanam di pohon kalau berbuah umpamanya nih, gugur ke tanah. Dicambuk. Saking baharaganya. Saking baharaganya tuh. Ini kan pala tumbuh, ini kan pohon ini misalnya pohon ini. Tumbuh kan berbuah halus, tapi gugur entah kena angin kah atau apakah, apalagi diputik atau diambil. Akhirnya gugur aja ke tanah, terus dia gugur. Nah, dicambuk, kena hukuman. Saking yang mau hukum tuh siapa? Buhan penjajah. Menghukum bukan mau hukum nang raja kah atau nang menjaga kebunnya tuh kah. Gugur. Sebuting marah, gugur. Wah, Julun nih ngeri banget nih Julun. Buah ini Bahari tersipak-sipak kapan tak nyawa ini nih. Kenapa Bapak? Bahari makanya nyawa tuh banget taruhannya umpamanya tuh. Jadi kembali kepada kita tadi bahwasanya kan gunanya kesadaran kita itu sebenarnya. Nah, jadi dan topik ini pun kita pertama kan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Mei khususnya untuk Kalimantan Selatan serta untuk ibaratnya orang tuh mengunggahkan ibaratnya bahwasanya kita tuh untuk sadar gitu. Nah, walaupun kita mengalami pahitnya sejarah, tapi dari itu untuk manisnya ke depannya gitu. Mungkin lagi Guru. Ada yang tambahan lagi? Ya mungkin itu salah satu berkaca dari sejarah pentingnya juga kita memperkuat pertahanan. Mungkin dalam dunia politik ada yang mengkritik nih kebijakan presiden ya. Kesan apa nukar banyak senjata, amunnya kada perang ya. Nah, padahal itu kan untuk bersiaga kan, bukan sesuatu yang kada baik juga. Bagus juga sebenarnya tuh kita waspada terhadap ancaman dari luar. Berkaca dari sejarah karena negara yang kekayaan alamnya banyak
Jadi target orang-orang luar. Bahkan kan kita kan dinamai, kita ini kan dinamai dengan ada kan lagunya itu kan bukan lautan tapi kolam susu, ya kan saking ibaratnya Nusantara ataupun Indonesia saat itu digambarkan sebagai surga gitu. Pokoknya apapun yang ditanam di Indonesia ataupun di Nusantara itu tumbuh gitu, termasuk tadi kopi ya kalau tebu gitu. Nah tapi dari situlah ibaratnya kita kan karena kita ini ibaratnya minim juga kan pengetahuan tentang tanaman kita akui. Nah jadi kan ya ibaratnya karena kita nih sudah memiliki peradaban yang sudah sedikit lebih maju lah. Nah bahari ibaratnya maju juga cuman tidak semaju dengan Eropa. Maka militer kita ini sudah lebih bagus juga daripada bahari ya. Jadi kan gunanya kita di satu sisi kan kita mempelajari sejarah itu ya tadi kita kulik-kulik juga kesadaran karena daripada nang itu ada lagi dah. Bapak juga mah hafal tahun ibaratnya ini menyakal sadar juga kan percuma aja gitu. Yang pasti kita harus memiliki kesadaran sabratan supaya penjajahan gak ada terulang lagi lah. Dan itulah ibaratnya gunanya kami siaran ini juga untuk menyadarkan semuanya. Kada juga memang terlalu tujuan mulia benar juga kayak gitu. Tapi barangkali kita berbagi pengalaman, gitu mendiskusikan sesuatu kan. Sekedar mengingatkan jar orang. Nah, bisa juga. Sekedar mengingatkan. Cuman untuk menyadarkan sesuatu kaum tuh pada tujuan mulia ada. Tapi kami akui memang ada juga seperti itu tujuan harus timbul dari diri sendiri ya Allah. Orang lain tuh mengatakan aja. Iya. Nah, dan kita juga saling mengingatkan juga nih kada berasa sudah lepas 57 menit dari pukul 9. Saking kada berasanya ya kalau kita. Nah, mungkin karena kita bisa sambung di part-part berikutnya tentunya. Dan terima kasih juga nih untuk Erwin, Neza juga di Pandiran Besukan hari ini. Semoga bermanfaat kan kita sabratan. Kita jumpa di minggu depan nanti lagi. Siap. Kita pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4, Suara